Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan data warehouse untuk mendukung report pengadaan di instansi pemerintahan, studi kasus LPSE Kabupaten Purbalingga. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Faraliana dengan NIM 200180016, Junika Sahputri dengan NIM 200180018, Mulyana dengan NIM 200180005, Sri Wilujeng dengan NIM 200180021, dan Yuliana Sari dengan NIM 200180022. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Junika Saputri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya kebutuhan penyajian informasi yang terintegrasi dan konsisten yang terus meningkat, sehingga membutuhkan integrasi yang optimal dari sisi teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi, maka kebutuhan akan tersedianya laporan secara berkala terkait pengadaan barang atau jasa yang cepat dan akurat menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung proses monitoring, audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sumber informasi yang dihasilkan diperoleh dari data pengadaan yang diproses melalui sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem e-katalog yang diolah sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini akan memuat suatu model dan aplikasi data warehouse yang dapat membantu organisasi dalam melakukan analisis data-data yang terintegrasi. Aplikasi web report pengadaan dikembangkan sebagai model penyajian informasi yang efektif, efisien, dan informatif dengan memanfaatkan data transaksional sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem e-katalog. Data warehouse digunakan untuk mendukung aplikasi tersebut karena dapat mengintegrasikan database serta dapat mempercepat proses pengumpulan data untuk penyajian informasi yang bersifat multidimensi atau dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan ringkas, namun memiliki daya guna yang tinggi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Sri Wilujeng. Metode penelitian. Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, maka akan digunakan suatu metode. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah waterfall. Langkah yang dilakukan dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna, yang dilakukan bersama-sama dengan mengamati sistem yang ada saat ini. Setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan desain data warehouse. Untuk identifikasi dan analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna terhadap aplikasi yang akan dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di bagian ini juga dijelaskan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini dan informasi apa saja yang bisa digunakan oleh mereka. Kegiatan yang dilakukan pada tahap identifikasi dan analisis kebutuhan ini antara lain, yang pertama yaitu melakukan review pada kondisi existing dari objek penelitian. Yang kedua, melakukan studi literatur atau studi pustaka. Yang ketiga yaitu melakukan observasi permasalahan yang terjadi pada objek penelitian dan dilanjutkan dengan identifikasi. Observasi dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan dan menganalisa kondisi objek penelitian, terutama pada sistem informasi yang saat ini digunakan. Dari sistem tersebut dilakukan pengamatan terhadap proses bisnis yang ada, alur transaksi pada masing-masing proses,
model-model laporan yang dihasilkan, desain database yang digunakan, model penyimpanan data, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem yang ada. Yang kedua yaitu melakukan wawancara pada beberapa stakeholder sebagai pengambil keputusan, pengguna di tingkat operasional, staf teknologi informasi, dan staf-staf lain yang diperlukan. Skenario yang akan dilakukan untuk proses wawancara ini adalah yang pertama menentukan orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi, baik dari pihak manajemen layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, manajemen unit layanan pengadaan atau ULP, admin LPSE, panitia pengadaan, dan bagian-bagian lain yang berhubungan. Yang kedua, membuat jadwal dan agenda dengan orang-orang yang disebutkan di atas. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan, baik bersifat strategis ataupun teknis untuk mengetahui kebutuhan pengguna pada aplikasi. Selanjutnya, menyiapkan alat bantu wawancara seperti buku catatan atau perekam suara. Dan yang terakhir, melakukan wawancara dan mencatat semua hasil yang didapatkan. Langkah selanjutnya yaitu data sumber. Untuk mendeskripsikan sistem yang akan dikembangkan, yaitu menggambarkan sistem yang akan dikembangkan. Gambaran sistem ini bertujuan agar pengguna mempunyai gambaran awal mengenai aplikasi dan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi yang dikembangkan. Data yang disimpan dalam data warehouse adalah data historis, berorientasi subjek yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Artinya, data tersebut harus kita susun sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis menjadi berbagai informasi yang dibutuhkan manajemen saat proses pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, dibangun data warehouse yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan integrasi data dan pembuatan aplikasi web report. Untuk melakukan pembuatan aplikasi web report tersebut, maka sebelumnya telah dilakukan proses wawancara dan diskusi dengan calon pengguna sistem untuk mengetahui informasi yang diinginkan pengguna dalam hal menampilkan datanya. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar sistem yang dikembangkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses yang dilakukan dalam tahapan ini bertujuan agar kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dapat terpenuhi oleh data sumber yang berasal dari hasil analisis yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faraliana. Baik, tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan dan menganalisis data. Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan tahap awal pengembangan sistem sebelum merancang data warehouse, yang nantinya akan menjadi penyimpanan data yang terintegrasi. Dalam tahapan ini, dilakukan pengambilan data dari database SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik yang menjadi objek dalam penelitian ini. Tahapan selanjutnya yaitu mendesain data warehouse. Untuk mendesain data warehouse, langkah yang akan dilakukan antara lain, yang pertama yaitu perancangan arsitektur data warehouse. Rancangan arsitektur data warehouse dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur logikal dan arsitektur fisikal. Yang kedua yaitu proses ETL. Proses ETL atau extract, transform, load adalah proses yang digunakan dalam memproses data sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse yang akan dilakukan oleh load manager. Selanjutnya, model data warehouse. Data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing dibangun berdasarkan multidimensional data model. Pada model ini diperlukan tabel fakta dan tabel dimensi. Tahapan yang terakhir yaitu pembuatan aplikasi web report. Setelah data warehouse siap, langkah selanjutnya adalah mengembangkan aplikasi laporan berbasis web untuk menampilkan ringkasan hasil proses pengadaan. Untuk memudahkan user dalam melihat data, maka data dipresentasikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yulia Nosari. Selanjutnya kita masuk ke tahap hasil dan pembahasan, di mana pembahasan dalam jurnal ini terbagi ke dalam beberapa bagian.
Yang pertama yaitu analisis kebutuhan informasi. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa stakeholder sebagai pengambil keputusan, yaitu pengguna di tingkat operasional, staf teknologi informasi, dan staf administrasi sebagai pembuat laporan, didapatkan kebutuhan-kebutuhan pengguna untuk sistem penyimpanan data, di mana kebutuhan sistem manajemen basis data yang didapatkan adalah perlu dibuatkannya database khusus untuk menyimpan data-data penunjang kebutuhan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, dengan tanpa mengganggu kerja dari sistem yang ada sebelumnya. Database khusus ini merupakan hasil dari data warehouse yang akan dibangun. Adapun penentuan data dan informasi ini menjadi sangat penting karena menyangkut hasil laporan yang akan disajikan. Beberapa data dan informasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada laporan terkait paket lelang atau e-tendering yang sudah selesai, dan yang kedua yaitu laporan terkait paket lelang e-purchasing yang sudah selesai. Tahap yang kedua yaitu mendesain data warehouse. Yang pertama ada arsitektur logikal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari sistem pengadaan, di mana dari sumber data ODS atau Operational Data Store dilakukan proses selection. Proses selection yaitu proses pemilihan data yang diperlukan dalam sistem data warehouse dari sumber data, di mana tidak semua data dari sumber data digunakan untuk data warehouse. Untuk itulah proses selection dilakukan. Proses selanjutnya setelah selection adalah extraction, yaitu memindahkan data yang sudah dipilah ke dalam sistem database yang terpisah dari sistem database operasional, di mana pemisahan ini adalah agar sistem operasional tidak terganggu oleh proses dalam data warehouse. Data yang sudah terseleksi kemudian dilakukan proses cleansing, yaitu proses pembersihan data dan proses transformasi yang kedua. Proses tersebut dilakukan data staging atau temporary database. Kemudian proses loading, yaitu proses memasukkan data hasil proses sebelumnya ke dalam data warehouse. Kemudian ada arsitektur fisik, di mana database sistem pengadaan menggunakan platform PostgreSQL, begitu juga untuk database yang digunakan untuk data staging dan data warehouse. Hanya saja mesin yang digunakan berbeda dengan mesin yang digunakan oleh mesin operasional. Kesamaan platform database dengan pertimbangan karena pengembangan ke depan dan lisensi yang open source. User yang dapat mengakses sistem data warehouse adalah user yang terhubung dengan web server. Yang terakhir yaitu ada model data warehouse. Penentuan model skema mana yang sebaiknya digunakan untuk data warehouse harus didasarkan pada kebutuhan dan kebiasaan dari tim proyek data warehouse, di mana di dalam penelitian ini akan digunakan skema bintang, yaitu dipilih karena dapat menyediakan pemetaan langsung dan intuitif antara kebutuhan informasi yang sedang dianalisa oleh pengguna. Hal ini terjadi karena proses query yang lebih ringan dan memudahkan eksplorasi terhadap data dimensinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mulyana. Selanjutnya adalah tahapan proses ETL. Aliran informasi dari database operasional tidak dapat langsung digunakan untuk menyediakan informasi strategis yang membedakan antara sistem operasional dan data yang terdapat dalam data warehouse. Adalah dilakukannya serangkaian operasi seleksi dari data sumber atau yang bisa disebut proses ETL atau extract, transform, dan loading. Proses yang pertama yaitu proses extract. Data warehouse dapat dibentuk dari integrasi beberapa sumber data yang berbeda. Mungkin juga menggunakan format suatu data yang berbeda. Dalam penelitian ini, data sumber yang digunakan adalah yang pertama data terkait pengadaan
e-tendering Kabupaten Purbalingga. Data tidak dapat langsung diambil dari database aplikasi SPSE, tapi dari database sementara yang juga berfungsi sebagai backup dari database aplikasi SPSE. Kedua, data terkait pengadaan e-purchasing Kabupaten Purbalingga, sumber data disediakan dalam format JSON. Kedua, ada proses transform. Proses transformasi yang dilakukan dibagi berdasarkan level, yaitu record level dan field level. Pada proses ini dilakukan proses pemilihan penggabungan dan agregasi untuk mendapatkan data ringkasan sesuai dengan dimensi yang akan dibuat. Proses transformasi ke field yaitu data yang didapatkan dilakukan dengan menggunakan suatu fungsi tertentu untuk melakukannya. Selanjutnya ada proses loading. Proses ini dilakukan proses pemuatan data dari proses transformasi ke dalam data warehouse. Mode yang digunakan untuk loading ke dalam data warehouse yaitu refresh. Mode refresh yaitu proses menulis kembali keseluruhan data di dalam data warehouse pada suatu interval waktu. Selanjutnya ada tahapan penyajian report. Data-data yang tersimpan dalam data warehouse baru akan bermanfaat jika dipresentasikan kepada pengguna. Untuk itu, perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap data warehouse yang telah dikembangkan sebelumnya. Media yang digunakan untuk menampilkan presentasi tersebut adalah media web. Dengan media web diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam melihat informasi tersebut kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan yang memiliki browser. Halaman utama merupakan halaman pembuka ketika pengguna sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi di dalam halaman utama. Di dalam halaman utama menampilkan informasi hasil rekapitulasi secara keseluruhan dari realisasi pengadaan secara e-purchasing maupun e-tendering. Selanjutnya, laporan dalam bentuk diagram grafik lingkaran menunjukkan perbandingan cara pengadaan baik secara e-tendering dengan e-purchasing dari segi jumlah maupun nilai kontrak. Selanjutnya, laporan dalam bentuk grafik batang dan grafik garis menunjukkan jumlah nilai kontrak dan selisih atau efisiensi pengadaan secara e-tendering tiap bulan dalam setahun. Selanjutnya, ada laporan dalam bentuk grafik batang dan garis yang menunjukkan jumlah dan nilai kontrak pengadaan secara e-purchasing tiap bulannya setiap dalam tahun. Selanjutnya, ada kesimpulan. Dengan penggunaan teknologi data warehouse, proses pengolahan data dari sumber dapat dilakukan dengan efektif dan efisien tanpa mengganggu jalannya proses pengadaan. Lalu, model skema yang digunakan untuk data warehouse adalah skema bintang karena dapat menyediakan pemetaan langsung dan intuitif antara kebutuhan informasi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.